maafin semuanya. Bude minta maaf. Van, itu ada cahaya. Ada gubuk, ayo ke situ. Tolong, Pak. Bu, buka, Pak. Bu, tolong. Kunci pintunya, Gus. Ganjal pakai kursi. Cepat. Kek, di luar ada makhluk. Kami dikejar makhluk. Gak tahu makhluk apa, Kek. Makhluknya bisa ngomong, Kek. Jadi dia sudah bangun. Kek, kita perlu senjata, Kek. Parang atau kampak atau apa aja, Kek. Kita harus lawan makhluk itu. Dia mau masuk, Kek. Tenanglah, makhluk itu nggak akan bisa masuk. Kek, makhluk itu besar kali, Kek. Bakal didobraknya itu pintu. Kalian lihat itu adalah jimat peninggalan buyut-buyutku. Jimat yang dibuat khusus untuk mencegah makhluk itu masuk. Agus, Pano, tolong. Aku kedinginan, lapar. Sudah, jangan didengerin makhluk itu. Kita harus telepon polisi. Minta tolong. Kenapa? HP ku gak ada sinyal. Aku juga nggak ada sinyal. Padahal tadi masih ada loh. Fenomena ini sama seperti di goa terlarang itu. Sepertinya memang makhluk itu yang menyebabkan sinyal-sinyal jadi hilang di dekatnya. Gua terlarang. Sinyal hilang. Maksudnya, Kek? Duduklah, ini akan jadi cerita yang panjang. Makhluk yang mengejar kalian itu, orang-orang dulu menyebutnya Bahtera Luang. Tidak ada yang tahu asal-usul makhluk itu, dan tidak pula jelas apa makhluk itu. Apakah hantu, jin, makhluk mitologi, makhluk purba. Yang jelas, makhluk itu sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri. Dia tidak punya mata, tidak bisa lihat, tapi pendengarannya sangat tajam. Dan penciumannya jauh lebih tajam lagi. Dia bisa cium darah dari jarak yang sangat jauh. Kakek, kenapa bisa tahu ini, Kek? Keluarga kami sudah turun-temurun menjadi penjaga hutan keramat ini. Dan di dalam hutan itu ada sebuah goa. Dulu, setiap 10 tahun sekali, desa memberikan sesajen untuk Bahtera Luang. Pesta besar-besaran diadakan. Ayam, kambing, kerbau, semua diletakkan di mulut goa. Begitulah tradisi orang-orang dulu agar Bahtera Luang tidak mengganggu warga. Sesajen. Jadi seperti ritual kuno. Bisa dibilang begitu, tapi sesajen terakhir diberikan 30 tahun lalu. Setelah itu generasi muda bilang tradisi ini hanya tahayul, hanya buang-buang uang. Mereka tidak percaya cerita tentang Bahtera Luang, dan sesajen pun berhenti diberikan. Terus gimana, Kek? Makhluk itu marah? Tidak, setelah sesajen berhenti diberikan, sama sekali tidak terjadi apa-apa di desa ini. Orang-orang pun semakin yakin kalau cerita itu cuma dongeng. Sampai 20 tahun lalu, ada yang membangunkannya. 20 tahun lalu, ada sekelompok anak muda, 5 orang, datang ke hutan ini untuk camping. Mereka bukan dari desa ini. Ada yang dari desa sebelah dan teman-temannya dari kota. Jadi mereka tidak tahu aturannya. Mereka ribut, mabuk-mabukan, dan yang paling parah, mereka masuk ke dalam goa. Di dalam goa itu ada prasasti tua, batu berukir yang jadi penanda Bahtera Luang. Tapi anak-anak itu, mereka rusak prasasti itu. Mereka ukir nama mereka di atasnya. Mereka tertawa, mereka ejek, mereka hina prasasti itu. Dan saat itu juga Bahtera Luang bangun. Mereka pun dibantai di dalam goa itu. Satu persatu meregang nyawa. 4 orang mati di tempat. Yang satu lagi? Satu perempuan muda, dia selamat. Aku yang menemukan dia. Aku pun mendengar cerita ini dari dia. Dia keluar dari hutan dalam kondisi syok berat. Gemetar, menangis, mengigau. Pakaiannya penuh darah, tapi bukan darahnya. Darah teman-temannya. Dia terus bilang, "Tumbal, aku harus kirim tumbal. Dia akan datang lewat mimpiku." Aku pun membawanya keluar dari hutan. Jasad 4 temannya dievakuasi keesokan harinya. Kondisi mereka mengerikan. Jasad mereka tidak utuh, tercabik-cabik, dan sebagian hilang dimakan. Wanita itu kenapa dia bisa selamat, Kek? Dia membuat perjanjian dengan makhluk itu.
Setelah kondisinya mulai stabil, polisi memintainya keterangan. Dia cerita ke polisi kalau mereka diserang monster dan monster itu mengizinkannya pergi. Tapi tentu saja tidak ada yang percaya dengan cerita aneh ini. Mereka bilang karena dia shock, trauma, dia jadi halusinasi karena melihat teman-temannya diserang hewan buas. Mereka bilang mungkin itu harimau atau beruang kelaparan yang menyerang. Berarti cuman kakek yang percaya? Ya begitulah. Di catatan turun-temurun keluarga kami, di situ juga disebutkan Bahtera Luang memang punya kesadaran. Dia bisa bicara, dia bisa menjebak, dia juga bisa buat perjanjian. Kalau ada yang selamat dari serangannya, pasti karena kesepakatan tertentu. Setelah peristiwa itu, aku coba peringatkan Pak RT, Kades, tokoh desa waktu itu. Tapi mereka tidak ada yang percaya. Mereka bilang aku sama gilanya dengan perempuan itu. Mereka bilang aku terlalu percaya dongeng. Sampai akhirnya perempuan itu, Sari, kabur entah kemana. Sehari, Gus. Apa mungkin? Kek, sehari ini mungkin dia punya luka sayatan di pipinya. Iya benar. Kamu kenal dia? Dia bude aku, Kek. Kami baru pulang dari rumahnya. Kau keponakan Sari. Sekarang aku paham. Kau ini tumbal. Tumbal. Ini sama seperti perkataan makhluk tadi, Gus. Setelah Pak RT, 3 warga yang ikut cari dan 2 pendaki itu hilang, warga masih berpikir itu adalah serangan dari harimau dan beruang liar. Tapi aku tahu ini pasti ulah Bahtera Luang. Jadi aku pun pergi mencari Sari ke rumahnya yang baru. Aku tanya satu pertanyaan saja. Yang menyebabkan hilangnya orang-orang bukan harimau atau beruang, tapi makhluk yang dulu kau temui kan? Itu yang kutanyakan kepadanya. Dia langsung pucat, tangannya gemetar. Dia tahu persis apa yang aku maksud. Awalnya dia tidak mau bicara, tapi akhirnya dia mengaku. Beberapa bulan terakhir dia bermimpi buruk setiap malam. Mimpi yang sama berulang-ulang. Bahtera Luang berdiri di mulut goa, menoleh ke arahnya. Makhluk itu berbisik, waktunya sudah tiba, kirimkan tumbalmu. Dalam mimpi itu, dia melihat wajah seseorang. Wajah keponakan laki-lakinya. Wajahmu. Sari bilang dia tidak bisa mengorbankan kamu. Dia bilang kamu anak baik, satu-satunya keluarga yang masih peduli padanya. Dia tidak tega. Aku bilang, kalau kau tak kirim tumbal ini, monster itu akan membunuh lebih banyak orang. Tapi dia tetap menolak. Dia bilang mungkin monster itu sudah mati. Mungkin mimpi-mimpinya itu tidak nyata. Aku paham kenapa dia berkata begitu. Tapi di sisi lain, selama tumbal belum diberikan, lebih banyak orang yang akan menjadi korban. Jadi, semua orang yang mati gara-gara bude nggak mau ngorbanin aku. Pak RT mati, 3 warga mati, 2 pendaki mati. Semua karena budemu nggak tega mengorbankanmu. Kalau aku tumbalkan kalian, makhluk itu akan kembali tidur untuk waktu yang lama.